Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini, meskipun dengan cara kajian online, karena saat ini kita masih memberlakukan yaitu kajian yang tidak terbuka. Namun ini semoga tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu dimanapun kita berada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuka pintu-pintu masjid untuk kita bisa menghadiri kajian, maka silahkan kita datangi. Tapi kalau ternyata kita masih tertahan untuk bisa menghadiri kajian di masjid, masih ada cara yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Takmir Masjid Darul Fitrah di masa saat ini, yaitu tetap mengadakan kajian meskipun dalam bentuk online. Semoga ini menjadi amal jariah bagi semua yang terkait di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan kaidah yang ke-13 dari kaidah-kaidah yang tidak terkait dengan kaidah kubra dan juga teksnya tidak terambil dari nas dalil. Itu kaidah-kaidah umum, yaitu kaidah yang ke-13. Kaidah ke-13 ini ada di dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di halaman 268. Kaidah itu berbunyi, al-ahkamul ilmiyah wal amaliyah la tatimmu illa bi amrayni, wujudu syurutiha wa arkaniha wa intifa'u mawani'iha. Semua hukum ilmu dan amal tidak sempurna kecuali dengan dua perkara, yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalangnya. Dan sebenarnya kaidah yang ke-13 ini sudah kita bahas
sampai pada halaman 272. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dari halaman 272. Namun kita sedikit yaitu meringkas apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kaidah ini ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yaitu tentang al-ahkam al-ilmiyah, hukum ilmu. Apa itu hukum ilmu? Hukum ilmu ini erat kaitannya dengan masalah akidah. Dalam masalah prinsip dasar agama, dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Ya, yang biasa dikenal dengan usuluddin, prinsip agama. Nah, adapun wal amaliyah, hukum-hukum amali, ini yang biasa disebut dengan furu', yaitu cabang-cabang agama. Namun di sini al-muallif mengungkapkan dengan ungkapan ilmiah dan amaliyah. Kalau dengan bahasa yang lain yang biasa disebutkan oleh para ulama kita, al-ahkam al-usuliyah wal furu'iyah, hukum-hukum usul, prinsip akidah, dan hukum-hukum furu', cabang amalan. Apapun itu maknanya, intinya adalah semua yang terkait dengan keyakinan, terkait dengan akidah, maupun terkait dengan amal perbuatan ibadah, maka tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya dua perkara. Kecuali dengan terpenuhinya dua perkara, yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya, serta tidak ada penghalangnya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, maka tidak serta-merta bisa kita langsung terapkan atau dalam artian kita tetapkan secara pasti. Dan nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Nah, kemudian di halaman 270 di sini al-mu'allif membawakan contoh penerapan kaidah. Contoh dalam masalah ilmiah, dalam masalah usul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Perhatikan, di sini ada i'tiqad, ada keyakinan masuk surganya seseorang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jelas? Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Berarti di sini mengandung unsur keyakinan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Namun, apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Apakah setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga? Kalau kita katakan tidak, maka seakan-akan menyalahi hadis ini. Tapi kalau kita katakan iya, apa alasannya? Ya, kalau kita katakan iya, bagaimana dengan keadaan orang-orang munafik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di berada di neraka yang paling dasar. Ya, dan orang-orang munafik kita ketahui bersama, mereka orang-orang yang menampakkan iman namun menyembunyikan kekufurannya. Jadi sebenarnya mereka adalah orang kafir. Tapi karena mereka hidup di tengah kaum muslimin dan mereka ingin mendapatkan keuntungan dari kaum muslimin, maka mereka berpura-pura beriman dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, mengikuti sholat, mengerjakan puasa, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita mendudukkan perkara ini? Hadis Rasulullah jelas,
siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Dan kenyataan orang munafik juga jelas, mereka berada di surga, mereka berada di neraka yang paling dasar. Dan ternyata inilah jawabannya. Kaidah ini menjadi jawaban atas permasalahan yang sedang kita bahas. Nah, sehingga man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah ini sahih apabila terpenuhi syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya. Nah, di sini al-muallif membawakan yaitu penjelasan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mesti masuk surga. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah sebuah hukum yang tidak akan terpenuhi dan sempurna kecuali dengan sempurnanya syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalangnya. Dengan kata lain, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat dan rukunnya? Ya, saya mengucapkan la ilaha illallah, sudahkah kau penuhi syaratnya? Tapi enggak tahu ternyata. Sudahkah kau penuhi rukunnya? Enggak tahu ternyata. Nah, inilah yang perlu untuk kita ketahui. Ya. Nah, kemudian penulis menjelaskan di sini rukun la ilaha illallah ada dua sebenarnya. An-nafyu wal isbat. An-nafyu yaitu menafikan, meniadakan segala macam bentuk sesembahan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah. Illallah, yang kedua adalah al-isbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah sematalah yang berhak disembah. Dari sini, maka kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih meyakini adanya Tuhan selain Allah, dia masih meyakini adanya sesembahan selain Allah, maka gugurlah kalimat la ilaha illallah. Tidak sah karena rukunnya tidak terpenuhi. Ya, orang mengatakan la ilaha illallah sampai pun mulutnya berbusa, tapi kalau dia masih menyembah kepada selain Allah, nggak ada artinya. Sehingga ucapan la ilaha illallahnya tidak sah. Dengan demikian orang seperti ini tidak masuk surga, meskipun dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Belum lagi syarat-syaratnya yang dijelaskan oleh para ulama kita, ada 7 syarat la ilaha illallah yang terangkum dalam suatu bait. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Ilmu, keyakinan, keikhlasan dan kejujuranmu bersama dengan kecintaan, ketundukan dan menerima. Ya, sebagian ada yang mengatakan 8, tapi yang masyhur 7. Nah, di sini ada sendiri pembahasannya, yaitu di dalam bab masalah akidah. Jadi kita tidak menyinggung atau tidak membahas secara rinci. Namun intinya, semua itu ada syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukun terpenuhi, maka keyakinan yang tadi kita sampaikan, masuk surganya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah bisa terwujudkan. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah tanpa memenuhi syarat dan rukunnya, maka tentu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah ini. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan, yaitu apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya di halaman 272, yaitu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini masih terkait dengan masalah ilmiah, masalah keyakinan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Dalam surat Ghafir ayat ke-60. Baik, sebelum kita lanjutkan membaca penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala, terlebih dahulu mari kita simak dengan cermat ayat yang mulia ini. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Ini mengandung keyakinan siapa saja yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengkabulkan apa? Doanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Berarti ada janji dari Allah. Janji apa? Dikabulkannya doa orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kenyataannya, ada kalanya kita berdoa tapi kok enggak dikabulkan sama Allah. Maka kaidah ini akan menjawab permasalahan kita. Kita lanjutkan. Berkata al-muallif hafizahullah taala, ada sebagian kalangan yang merumitkan ayat ini dengan mengatakan, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berjanji akan mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Namun betapa banyak doa yang tidak dikabulkan. Jadi seakan-akan bagaimana ini? Allah berjanji tapi kok ternyata tidak ditepati. Saya sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Padahal Allah katakan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka kata muallif di sini, ada sebagian kalangan yang merumitkan ayat ini. Ayatnya benar, tapi pemahaman terhadap ayat ini harus juga benar. Maka jawabannya, kata al-muallif hafizahullah taala, yang terdapat dalam ayat ini adalah sebuah janji dari Allah Azza wa Jalla. Jadi janji dari Allah, dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Namun janji Allah itu tidak akan terpenuhi kecuali kalau terpenuhi syarat rukun dan hilang penghalangnya. Maka sangat bisa jadi sebuah doa tidak terkabulkan karena ada penghalangnya. Seperti orang yang berdoa namun makan dan minum dari harta yang haram. Ini termasuk di antara penghalang terkabulnya doa. Perhatikanlah hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima dari yang baik-baik saja. Ya, Allah hanya menerima dari yang baik-baik saja. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah tetapi dari yang tidak baik, Allah tidak terima. Allah tidak menerimanya. Ya, demikian pula dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan para rasul. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan ini perintah Allah kepada para rasul.
dan mencakup juga perintah Allah kepada umat-umatnya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memperbolehkan kita untuk memakan makanan yang baik-baik saja. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan kisah seorang laki-laki yang berambut kusut, as'asa aghbar, penuh debu, rafa'a yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke atas langit sambil berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, namun makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya min haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa aina yustajabu lah, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan Ad-Dari. Taib. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini di antara contoh terjelas dalam memahami kaidah yang ke-13 ini. Ya, hukum-hukum usul, hukum-hukum ilmiah, hukum-hukum yang terkait dengan keyakinan tidak akan terpenuhi, tidak akan terwujud kecuali terpenuhi syarat rukun dan hilang penghalang. Ya, jadi kita kembali lagi. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, di situ ada keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Tetapi terkabulkannya doa tersebut itu harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Di antara syarat dan rukunnya adalah harus orang itu ikhlas di dalam berdoa dan harus makan, minum dan segala sesuatu yang menunjang doanya berasal dari yang halal saja. Sehingga apabila ada orang yang dia makan, minum dan seluruh yang menunjang kehidupannya dari yang haram, lalu dia berdoa, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Rasulullah SAW mengatakan, fa aina yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Padahal di dalam hadis ini sungguh kalau kita cermati, orang tersebut telah melakukan beberapa perkara yang menunjang dikabulkannya doa. Minimalnya ada 3. Ya, minimalnya ada 3. Yang pertama, dia dalam keadaan berambut kusut dan penuh debu. Ini menunjukkan kalau orang ini khusyuk berdoa. Khusyuk berdoa. Dia enggak peduli rambutnya dihempaskan oleh angin, diterpa debu, enggak peduli, karena dia khusyuk berdoa kepada Allah. Dan orang yang khusyuk berdoa tentu lebih berpotensi doanya dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia berdoa dengan mengucapkan Asmaul Husna. Apa itu? Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabb. Sedangkan di antara ada berdoa agar doa kita dikabulkan, kita berdoa kepada Allah dengan apa? Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna. Jadi agar doa kita dikabulkan oleh Allah, kita bawa, sebut nama Allah. Ya Razzaq,
ya Rahman, ya Rahim. Termasuk di dalam hadis ini orang ini membawa nama Allah Rabb. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ada berapa? Sudah ada dua perkara yang semakin berpotensi menjadikan doanya dikabulkan. Yang ketiga, dia angkat kedua tangannya. Rafa'a yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Emang apa keutamaannya? Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha hayyun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah itu malu. Allah malu ketika ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya ke atas langit lalu Allah tolak dalam keadaan hampa. Ini menunjukkan mengangkat kedua tangan termasuk di antara unsur yang semakin menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada 3, ya, dan sebenarnya ada 4. Namun di sini tidak disebutkan oleh al-muallif. Apa itu? Dalam kisah ini orang ini sebenarnya sedang dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian jauh. Dan Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya ada 3 doa orang yang tidak akan ditolak. Di antaranya da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Perhatikan, berarti ada 4 perkara yang mendukung kuat doanya dikabulkan oleh Allah. Safar, khusyuk, menyebut nama Allah, mengangkat kedua tangan. Namun keempat perkara ini gugur karena ada penghalang dikabulkannya doa. Apa itu? Mengkonsumsi sesuatu yang haram. Berarti apa? Orang ini tidak akan dikabulkan doanya. Meskipun dia berdoa kepada Allah dengan keempat unsur yang mendukung tersebut, tapi karena dia terjatuh pada penghalang dikabulkannya doa, maka doa orang ini tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah menyebutkan fa aina yustajabulah, maka bagaimana mungkin doa orang ini dikabulkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya contoh-contoh dalam masalah akidah, masalah ilmiah usuliyah yang tidak serta-merta terpenuhi apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Taib. Sekarang kita masuk contoh dalam masalah amaliyah. Contoh dalam masalah amaliyah atau furu'iyah. Yang pertama dalam masalah hukum ibadah. Karena furu' atau amal itu mencakup amal ibadah dan muamalah. Di sini al-muallif membawakan yang pertama contoh dalam hukum ibadah. Misalnya orang yang mengerjakan sholat namun dia tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu syaratnya. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar. Ini kayaknya antara dalil dan yang disebutkan contohnya mungkin kurang mengena ya. Afwan, benar ini sebenarnya. La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah balik. Di antara tanda balik itu sudah apa? Haid, illa bi khimar, kecuali dengan penutup kepala. Nah, ini yang menunjukkan orang kalau sudah balik wajib salat, maka dia harus menutup apa? Auratnya. Dan bagi wanita kepala termasuk aurat. Ya, jadi afwan, insyaallah penjelasan dari al-muallif dan dalil yang dibawakan sudah tepat. Jadi orang sholat
Salat itu di antara keutamanya apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang salat kok masih saja berbuat keji dan mungkar. Berarti ada indikasi salatnya nggak diterima oleh Allah. Lah kok bisa salatnya nggak diterima? Ya berarti ada syarat dan rukun yang belum terpenuhi. Dan di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Jadi ada orang sholat auratnya terbuka, maka sholatnya nggak diterima. Jelas ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh pula dalam masalah ibadah, wanita yang niat berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, dan tidak jima dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia sudah melakukan perkara-perkara yang menjadi syarat dan rukun apa? Puasa. Namun tengah hari keluar darah nifas atau darah haid ya, atau darah haid, maka puasanya batal karena terdapat salah satu penghalangnya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama, karena hukum nifas dalam masalah ini sama dengan haid. Ya. Jadi wanita yang mungkin mengandung 9 bulan dan dia masih kuat melakukan puasa. Pagi hari dia sahur dan sebelumnya dia sudah berniat. Setelah subuh dia menahan dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Sampai sini dia masih memenuhi syarat dan rukun dan tidak ada penghalang baginya. Tidak ada penghalang dari diterimanya puasanya. Namun ternyata Allah takdirkan di siang hari dia melahirkan. Otomatis keluar darah nifas. Maka apakah puasanya sah? Jawabannya puasanya batal. Meskipun dia telah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun sudah terpenuhi. Sebelum sahur dia sudah niat. Kemudian setelah subuh dia nggak makan, nggak minum, terpenuhi. Tapi ternyata ada penghalangnya, yaitu keluarnya darah nifas. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang wanita keluar darah nifasnya, otomatis batallah amal puasanya. Nah, ini contoh yang kedua dalam masalah ibadah. Contoh yang ketiga yang dibawakan oleh muallif hafizahullahu taala, orang yang berangkat haji namun tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya batal karena tidak terdapat salah satu rukunnya. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, haji di antara rukunnya, bahkan rukun yang paling penting adalah wukuf. Nah, kalau ada orang yang melakukan ibadah haji tetapi tidak terpenuhi salah satu rukunnya, maka hajinya tentu tidak sah, tidak diterima. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh kaidah fikih ini kita terapkan dalam masalah amal ibadah. Ya, jadi hukum di dalam amaliyah, hukum di dalam masalah ibadah tidak akan sah apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan yang terakhir dalam bahasan kita pada kaidah yang ke-13 ini adalah contoh dalam masalah muamalah. Masalah muamalah termasuk di antara masalah amaliyah. Hukum-hukum amaliyah furu'iyah. Yang pertama, berkata al-muallif hafizahullahu taala, orang yang bertransaksi akan mengadakan akad jual beli.
namun ternyata barang yang dijual tidak ada, maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya. Perlu kita ketahui, di antara rukun jual beli harus ada barang yang dijual. Harus ada kejelasan barang yang dijual. Sehingga kalau ada orang bertransaksi jual beli, ya, tapi dia nggak punya barangnya atau barangnya nggak ada, maka jual belinya tidak sah. Ada orang jualan mobil dengan spek tertentu dengan harga tertentu, tapi barangnya nggak ada. Lalu ternyata ada orang yang bayar. Setelah dibayar ternyata barang itu masih mau dicarikan. Baru nyari barang yang akan dijual. Maka ini jual beli yang tidak sah. Penjual ini adalah orang yang zalim karena dia menjual sesuatu yang tidak ada wujudnya. Otomatis jual beli tidak sah dan wajib bagi penjual itu untuk mengembalikan uang pembeli. Ya, di dalam masalah muamalah harus terpenuhi syaratnya dan rukunnya pula. Contoh yang kedua, ada orang yang menyewakan rumah dengan harga 1 juta per tahun misalnya. Namun rumah itu bukan rumahnya sendiri. Dan juga dia bukan orang yang diberi wewenang oleh yang punya. Jadi pemiliknya sama sekali tidak mengamanahkan untuk menyewakan. Maka meskipun ada yang menyepakati transaksi itu, maka sewa menyewa itu tetap batal karena tidak terdapat salah satu syarat sewa menyewa, yaitu barang yang disewakan milik dia sendiri atau diwakilkan oleh empunya. Jadi ini kasusnya sama seperti jual beli tadi, cuman ini sewa menyewa. Ya, di antara syarat sewa menyewa, barang yang disewakan itu harus miliknya atau ia menjadi wakil dari pemilik asli. Barulah sewa menyewa itu bisa sah. Saya punya rumah lalu saya sewakan dengan sejumlah sekian rupiah. Lalu ada yang sepakat, lalu kita mengakadkan, maka sah. Tapi kalau ada orang yang tidak punya rumah dan dia juga bukan wakil dari pemilik rumah, tiba-tiba dia menyewakan rumah. Contoh misal dia melihat ada pelang rumah disewakan, dia foto, lalu dia sebar di media sosial, lalu dicantumkan disewakan rumah setahun harga sekian, hubungi saya, hubungi nomor ini, nomor dia sendiri. Lalu setelah dihubungi, karena mungkin orang yang menyewa ini percaya saja dan dia senang mungkin karena harganya di bawah pasar, akhirnya terjadilah akad sewa menyewa. Pak, sudah saya transfer biaya sewanya sekian dan saya mau menempati rumah tersebut bulan depan misalnya. Maka apabila orang yang menerima transferan tadi, misal dia baru menghubungi pemilik asli, ditelepon, Pak rumahnya disewa, iya berapa? 10 juta misalnya. Sedangkan dia tadi nyewanya misal 15 juta. Dia membuat akad sewa menyewa 15 juta kepada penyewanya. Sedangkan dia sendiri tahu kalau rumah itu disewa 10 juta. Akhirnya dia kasih 10 juta kepada pemilik rumah aslinya dan dia dapat untung 5 juta. Maka ini haram. Kenapa? Karena dia menyewakan sesuatu yang bukan miliknya. Dan termasuk penipuan. Maka transaksinya batal, tidak sah dan orang tersebut berdosa.
Lain perkara kalau dia diamanahi, Mas, tolong carikan orang yang mau menyewa rumah saya serahkan ke panjenengan, harganya terserah jenengan. Nah, ini beda lagi, ya. Tapi kalau dia bukan pemilik rumah dan bukan yang diwakilkan untuk menyewakan rumah, lalu dia melakukan akad sewa menyewa, maka tidak sah dan dia berdosa. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, yang terakhir, seorang bapak muslim wafat meninggalkan anak kafir. Maka meskipun dia anak kandungnya sendiri, namun dia tidak mendapatkan warisan karena ada penghalangnya, yaitu kekafiran si anak. Rasulullah SAW bersabda, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Rasulullah SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh yang terakhir, bahwasanya dalam masalah hukum muamalah itu akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun. Contoh dalam masalah warisan, anak termasuk di antara ahli waris yang sah. Apabila ada seseorang meninggal dunia, maka anak kandungnya adalah ahli waris yang sah dan dia berhak mendapatkan warisan dari harta ayahnya. Namun apabila ada penghalang yang menghalangi dia mendapatkan warisan, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Dan di antara penghalang warisan itu adalah kekafiran. Jadi anak yang kafir tidak berhak mendapat warisan dari ayah yang muslim. Demikian pula sebaliknya, ya, anak yang muslim tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayah yang kafir. Loh, statusnya anak kandung. Anak kandung kan termasuk ahli waris, iya. Anak kandung syarat dan rukunnya terpenuhi sebagai ahli waris. Tapi masalahnya ada penghalangnya, dan penghalang itu diantaranya adalah kekufuran. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelaslah di dalam pembahasan kita kali ini, segala hukum yang berkaitan dengan masalah keyakinan, akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, ini akan sah dan dibenarkan kalau terpenuhi syarat rukunnya dan hilang penghalangnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, berakhirlah pembahasan kaidah yang ke-13 ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya, kaidah ke-14. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Silakan bacakan. Ustaz, mau bertanya, jika kita mendoakan kejelekan ke orang, lalu ternyata orang tersebut tidak layak mendoakan kejelekan, apakah doa tersebut akan kembali ke diri kita sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Seingat saya yang ada dalilnya itu laknat. Wallahu a'lam apakah laknat ini bisa diterapkan pula dalam masalah doa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu laknat, jadi dalam surat hadis disebutkan bahwasanya apabila ada seseorang yang mengucapkan laknat kepada saudaranya, maka laknat ini akan menyasar kepada saudara yang dilaknat tadi. Dan apabila saudara yang dilaknat tadi tidak pantas mendapatkan laknat, karena yang dilaknat ternyata orang yang baik, orang yang soleh, maka laknat ini akan naik ke atas langit. Dan dia mencari siapakah yang pantas dilaknat. Kalau enggak ketemu, dia akan kembali ke bumi dan akhirnya dia akan kembali kepada pengucapnya.
Wallahu a'lam bishawab. Apakah laknat ini bisa dikiaskan pula ke dalam yang lain? Wallahu a'lam. Contoh lainnya adalah ucapan kafir. Ketika ada seorang mengatakan wahai kafir, maka ucapan kafir ini akan masuk kepada orang yang dituduh kafir. Kalau memang benar kafir, tidak masalah. Tapi kalau ternyata yang kita tuduh kafir dia muslim, maka ucapan itu akan kembali kepada kita. Dan di sini ya kita hendaknya berhati-hati dengan lisan kita, baik itu mengucapkan laknat atau mengucapkan kafir atau bahkan doa-doa keburukan yang lain. Jangan sampai doa kita kepada orang lain berubah keburukan ternyata kembali kepada kita sendiri. Waliyadzubillah. Taib, ada lagi? Sudah azan? Sudah azan? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baiklah, mungkin kita akhiri sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.